Nah, model pertama saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara VLOOKUP biasa dan HLOOKUP biasa. Karena meskipun rumus ini sering sekali kita bahas, sering sekali kita jadikan sebagai bahan konten, tetapi masih banyak yang belum memahami dengan baik perbedaan mendasar antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya akan coba menjelaskan sedetail mungkin apa sih perbedaannya dan gimana konteks pengerjaannya dalam format tabel yang saya tampilkan di layar. Perhatikan dengan baik. Di bawah sini saya sudah kasih keterangan sengaja biar kalian bisa baca-baca, bisa kalian screenshot juga, karena kadang-kadang penyampaian itu beda dengan penulisan ya. Jadi kalau ada tulisan begini kalian bisa screenshot, bisa simpan, kapan-kapan bisa dibaca-baca ulang lagi. Oke, VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Ya, ini kepanjangannya. Kemudian vertikal itu juga adalah header tabel yang ada di atas tiap kolom. Ini adalah salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk membedakan mana vertikal, mana horizontal, ya kan? Jadi kalau vertikal itu dia modelnya header tabelnya itu ada di atas tiap kolom. Jadi kalau kalian perhatikan fokusnya di tabel bantu ya, bukan di tabel soal. Tabel bantu headernya ada di atasnya kan? Nih, ini namanya header. Oke, kode, nama barang, harga, satuan atau bahasa lainnya judul tiap kolom. Nah, itu dia disebut dengan header. Nah, makanya tabel ini sering disebut dengan tabel vertikal. Karena ya vertikal penjelasannya seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba terapkan. Karena kita udah tahu ya, tabel bantu yang ada di bawah ini adalah vertikal dia modelnya. Berarti rumusnya adalah VLOOKUP. Karena huruf V dari VLOOKUP itu adalah singkatan dari vertikal. Ya, aktifkan dengan menekan tombol tab yang ada di keyboard kalian, kemudian ikuti petunjuk yang muncul di dalam rumus. Nah, ini gampang banget nih. Yang penting kalian sudah paham satu persatu ya. Lookup value itu apa, Pak? Ini di bawah sudah saya tuliskan. Sel yang jadi acuan atau patokan. Artinya adalah acuan ini nanti yang akan menentukan nama barangnya apa, harganya berapa, satuannya apa. Kan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel bantu, karena tabel bantu ini yang menjadi acuan kita, kode kan yang menjadi penentu nama barangnya apa, harganya berapa, satuannya apa kan. Kayak misalnya kode W. Oh, kalau kode W barangnya coklat, harganya 4.000, satuannya peaches gitu kan. Kalau kodenya Z itu teh, harganya sekian, satuannya ini. Kan gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengambil lookup value-nya itu adalah kode. Tapi lookup value di dalam rumus ini kita ngambilnya itu dari tabel soal, bukan dari tabel bantu ya. Karena ada dua kode di sini. Nah, kita boleh klik sel pertama dari kolom kode yang kita jadikan sebagai lookup value-nya atau sel acuannya. Oke, sudah dicatat ya. Lanjut dengan koma atau titik koma, lalu ada namanya table array. Table array itu adalah isi dari tabel bantu. Blok aja isinya. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya ya. Tabel referensi atau tabel bantunya. Itu adalah table array. Oke, tapi kalian gak usah ngeblok dengan judulnya ya. Cukup isinya saja. Karena ke depannya, kalau kalian ketemu dengan model soal yang kompleks, itu biasanya ada jebakan di situ. Sengaja dibuat judulnya itu beberapa baris dan ada yang di-merge atau di-merge ya. Sehingga membuat pembacaannya menjadi agak sedikit terganggu. Makanya supaya lebih aman, saya sarankan kalian mulai dari sekarang disamaratakan aja, yang di blok itu cukup isinya saja. Nggak usah dengan headernya. Kedepan kalian bakal ketemu dengan model tabel kayak gitu, udah nggak usah panik lagi ya, pasti jawabannya benar. Ya. Kemudian kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4, kalau misalnya F4-nya nggak bisa mengunci area dari blocking table array yang sudah kalian terapkan ini. Tujuannya apa Pak mengunci ya? Biar area pembacaan tabelnya ini dia nggak kemana-mana. Dia tetap akan mengambil area blocking ini, nggak bakal bergeser ke bawah-bawah gitu. Maksudnya seperti itu. Koma, ada namanya call index num. Nah, kalau keterangan yang saya tuliskan di bawah, call index num ini adalah nomor urut kolom tabel referensi data yang akan kita ambil. Nomor urut kolomnya. Kita bisa menghitung, karena sekarang ini kita bekerja di kolom nama barang, ya kan? Kita tinggal hitung aja, mulai dari mana tadi kita ngebloknya, mulai dari kolom kode kan. Nah, berarti kolom kode ini adalah kolom pertama. Nama barang adalah kolom ke-2. Kalian boleh masukkan angka 2. Kalau misalnya kalian kepengen memunculkan
nama barangnya saja. Nggak dengan harga, nggak dengan harga satuan. Ini boleh nih, bisa langsung saja kayak begini. Tapi kalau kalian mau sekaligus, biar nggak repot kopas-kopas rumus nanti, kita bisa pakai model paralel kolom saja. Jadi kita gabungkan aja gitu. Rumusnya di sini nanti untuk kolom harga sama satuan itu bakal muncul langsung di sebelah ketika kita katakan enter. Caranya gimana Pak? Saya hapus dulu ya kolom keduanya untuk nama barang ini. Kalian coba masukkan simbol buka kurung kurawal. Lalu masukkan kolom yang pengen kalian tampilkan jawabannya. Kolom keberapa nih nama barang? 2 kan? 2. Oke. Kemudian kita sambung dengan kolom berikutnya. Tapi sebelum kita sambung ke kolom berikutnya, kita masukkan dulu koma ya. Lalu input kolom ketiga. Kolom ketiga ini untuk apa? Untuk harga. Nah, barang tadi kan kolom kedua ya. Harga itu kolom ketiga, satuan kan kolom keempat. Boleh lagi berarti koma 4. Karena kan kebetulan yang mau kita tampilkan ini langsung 3 kolom sekaligus ya. Yaitu kolom nama barang, harga, dan satuan. Sehingga kita nggak usah satu-satu, langsung kayak gini aja. Tutup kurung kurawal lagi, lalu koma. Kemudian terakhir di range lookup itu karena datanya ini sama persis ya. Bukan data rentang, jadi kita harus pakai false atau boleh juga 0 ya, pengganti dari false. Enter. Nanti dia bakal langsung muncul semuanya seperti ini. Sisanya tinggal kalian blok, lalu Ctrl D untuk menduplikasi hasilnya. Dan ini bisa membantu kalian hemat beberapa detik waktu dibanding kalau kalian kopas satu-satu rumus ya. Model kedua adalah VLOOKUP biasa. Kalau tadi yang pertama namanya adalah VLOOKUP biasa. Nah sekarang namanya HLOOKUP biasa. Kenapa saya bilang biasa? Ya karena penggunaannya itu biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang terlalu spesial gitu dari penggunaan rumusnya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan model tabel yang mirip-mirip dengan tabel VLOOKUP biasa tadi di sebelah. Tetapi berbeda dari formatnya atau posisi dari tabelnya gitu ya. Coba kalian perhatikan di tabel bantunya. Nah kalau tadi di VLOOKUP itu judulnya ada di bagian atas, isinya di bawahnya. Nah kalau sekarang judulnya di sebelah kirinya gitu, isinya sebelah kanannya kayak gini kan. Nah oke, ini yang membedakan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP dia vertikal, kalau HLOOKUP dia horizontal. Karena HLOOKUP ini adalah singkatan dari horizontal lookup. Oke. Dan di sini juga ada keterangan horizontal itu adalah header tabel ada di kiri tiap baris. Header tabel itu ada di kiri tiap baris. Jadi kalian bisa lihat ya di sini ya. Kode, nama barang, harga, kemudian satuan ada di sebelah kiri. Isinya ada di sebelah kanannya. Nah, ini yang disebut dengan horizontal atau tabel horizontal. Oke, kalian bisa perhatikan lagi ya. Bagaimana Pak cara menggunakannya atau cara memakai rumus HLOOKUP? Gampang banget. Jadi kita masukkan aja sama dengan HL. Kalau tadi di VLOOKUP kan kita mulai dengan sama dengan VL ya. Nah kalau ini dia sama dengan HL. HLOOKUP. 2 huruf aja di input nanti akan muncul sugestinya. Kita bisa aktifkan rumusnya seperti ini dengan menekan tombol tab ya. Lalu kita tinggal ikuti petunjuk rumusnya yang muncul di bawah. Ada namanya lookup value. Ini nggak ada bedanya dengan VLOOKUP tadi ya. Lookup value itu adalah sel yang jadi acuan atau patokan kita. Udah pasti kode ya, karena kode yang tersedia di sini untuk kolom referensinya. Oke, kita klik aja lookup value-nya, kemudian lanjut dengan koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Lalu input table array. Table array itu adalah tabel referensi atau tabel bantunya, tapi cukup isinya saja yang kita blok ya. Hati-hati jangan sampai salah blocking area. Nah, cukup bagian isinya aja yang kita blok seperti ini. Kemudian tekan tombol F4 untuk mengunci area table array-nya tadi. 1 kali aja. Nanti ditandai dengan adanya simbol absolut dolar ya. 1, 2, 3, 4 itu bakal muncul. Lanjut koma, kemudian row index 6. Nah ini sama kayak yang VLOOKUP tadi ya. Kalian boleh paralelkan juga biar nanti dia langsung muncul
3 kolom sekaligus dengan tanda buka kurung kurawal. Nama barang itu baris keberapa? Kode baris pertama, nama barang baris kedua ya. 2, kemudian koma, harga baris ketiga. Koma, satuan baris keempat. Tutup kurung kurawal, lalu koma lagi. Kemudian terakhir kita pakai false atau true. Saya pakai false aja biar ada sedikit improvisasi ya. Biar nggak nol melulu. Jangan sampai nanti ada yang bilang, kok pakai 0 Pak? 0 beda ya dengan false. Sama aja. Makanya saya selang-seling ya penggunaannya. Kadang pakai 0, kadang juga pakai false. Kita enter. Hasilnya bakal muncul seperti ini. Dan sisanya kita tinggal blocking aja kayak tadi. Tekan Ctrl D. Untuk memunculkan jawaban yang lainnya. Oke? Nah, dia bakal muncul keseluruhan jawabannya. Kita coba cek dulu ya. Kode Z itu T. Teh, betul ya. Harganya 9.000 box, betul. X itu susu kaleng 13.000 kaleng. Susu kaleng 13.000, satuannya kaleng, betul. Kemudian Y itu adalah kopi 10.000 bungkus, betul. Oke, saya akan buka file beda sheet ya. Tapi ini saya bakal samakan aja antara VLOOKUP dan HLOOKUP karena kurang lebih sama aja gitu ya. Masuk ke sheet tabel bantu yang di sebelah dulu. Oke. Kemudian area tabel bantunya, bagian isinya itu kalian blok aja kayak gini. Area yang nanti akan jadi table array-nya ya, kalian blok kayak begini, kemudian klik kanan, pilih define name. Tulisannya itu define name, kegunaannya untuk memberikan nama pada area range yang sudah kita blok ini. Klik dulu define name-nya. Nah, kemudian di sini akan muncul kotak dialog new name. Tinggal kita kasih nama di bagian name ini. Nama apa yang nanti kalau kita ketikkan dalam syntax rumus itu bakal langsung mengganti area block table array. Jadi kita nggak usah ngeblok table array lagi. Kita cukup masukkan aja name range-nya. Namanya apa? Katakanlah tabel aja ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, kita kasih nama. Nanti kalau kita ketikkan kata tabel di dalam rumus itu nanti akan muncul kayak sugesti rumus. Tapi dia bentuknya workbook yang kalau kita aktifkan itu sama dengan kalian ngeblok area ini. Kayak gitu kurang lebihnya. Dan kalau kalian perhatikan di bagian reverse to itu ada area yang memiliki simbol absolute dollar kan. Maksudnya apa itu Pak? Maksudnya adalah area yang kita sudah blok ini sudah langsung otomatis terkunci. Sehingga ketika kita mengaktifkan name range dengan kata tabel itu, kita nggak usah lagi tekan F4. Dan ini menjadi solusi ya bagi kalian yang mungkin nggak bisa berfungsi F4-nya, sudah pakai FN F4 nggak bisa juga gitu kan, pakai name range aja. Itu bakal lebih aman daripada kalian masukin absolutnya satu-satu pakai shift 4. Kasihan kalian ya, apalagi kalau nggak hafal penempatan absolute dolarnya bakal error tuh nanti hasilnya. Mendingan pakai name range aja lebih aman, dia otomatis akan langsung memberikan area absolute dolarnya atau akan otomatis langsung ngunci di sini ya. Oke, kita klik OK. Kemudian kembali ke sheet soal yang bakal kita kerjakan dan sekarang kita langsung memasukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik local value. Di sini, koma. Nah, table array kalau yang cara pertama tadi kita ke sheet sebelah, lalu kita blok gitu kan. Nah, sekarang kita cukup panggil aja dengan menggunakan name range yang sudah kita berikan tadi. Namanya apa? Tabel kan? Ya, tabel. Tuh muncul, dia kayak rumus kan munculnya kan. Cara mengaktifkannya, ya kita cukup langsung tekan tombol tab aja pada keyboard. Itu dia bakal aktif tuh name range-nya tadi. Ini sama dengan kalian ngeblok area tabel bantu yang ada di sebelah. Jadi nggak usah bolak-balik sheet ya. Cukup langsung kayak gini aja. Dan nggak usah dikunci juga F4, nggak usah. Langsung koma. Kemudian ikuti dengan call index name. Ada pada kolom keberapakah judul buku. Kita langsung paralel aja ya. Biar nanti langsung muncul 3 kolom sekaligus. Buka kurung kurawal. Masukkan kolom kedua untuk judul buku. Koma. Kolom ketiga untuk penerbit. Koma. Kolom keempat untuk harga. Lalu tutup kurung kurawal. Koma lagi, tinggal masukkan exact match-nya yaitu 0 ya atau false. Udah, kita enter.
Dia bakal langsung muncul seperti tadi jawabannya, gitu kan? Kita blok yang lainnya, lalu tekan Ctrl D untuk menduplikasi. Sudah beres. Hasilnya bakal langsung muncul tanpa kita bolak-balik sheet. Ini harga dengan beli, berarti kita masukkan sama dengan kita klik harga dikali beli. Enter, sisanya kita duplikasi ya. Ini gampang, jadi saya nggak usah ngajarin kalian ya. Kalian pasti tahu. Untuk total, ALT sama dengan enter. Udah selesai. Oke, karena kalian masih semangat, kita lanjut ke model terakhir dari rumus VLOOKUP yang biasanya juga akan digunakan pada soal tes. Perhatikan. Ini adalah VLOOKUP beda file. Triknya adalah pertama, kalian buka dulu file tabel bantu yang nanti akan kita jadikan sebagai referensi. Ini saya kebetulan sudah siapin nih. Nah, ini file berbeda ya. Kalian bisa lihat di sini ketika saya mau ngeklik itu ada dua file Excel kan, muncul di atas tuh di sini. Nah, itu muncul dua kan. Oke. Nah, ini adalah file untuk soal yang mau kita kerjakan. Satu lagi ini adalah file lainnya sebagai tabel bantu. Oke. Nah, itu terpisah filenya, bukan dalam satu file, beda. Nah, caranya gimana Pak? Caranya adalah kita kerjakan seperti biasa aja di file soalnya. Yang penting syaratnya adalah file yang kita mau ambil sebagai referensi dalam keadaan terbuka filenya. Jadi jangan belum terbuka langsung kita masukin rumus, nanti kita bingung di situ. Oke? Oke. Setelah kita buka dua-dua file itu, masukkan rumus sama dengan VLOOKUP VL, kemudian aktifkan dengan menekan tombol tab, lalu masukkan lookup value-nya di sini. Sel acuannya nama gitu kan. Kemudian koma, lalu input table array-nya. Table array itu kan adalah area tabel bantu atau tabel referensi yang kita jadikan sebagai acuan kan. Ada di file sebelah. Jadi kita klik aja file yang lain itu. Nah, masuk di file sebelah, saya klik. Kemudian blok aja areanya di sini. Area tabel bantu dari file yang berbeda itu tadi. Kalian blok seperti ini, isinya saja ya. Dan ingat, untuk beda file itu kita nggak usah lagi ngunci dengan F4. Kenapa? Karena dia sudah otomatis terkunci di sini ya. Perhatikan di simbol absolutnya itu. Ada kan? Muncul kan? Nah, ini adalah salah satu keunikan dari VLOOKUP beda file. Karena apa? Karena kita nggak usah ngunci. Sebab dia langsung otomatis ngunci. Lebih hebat lagi daripada name range dan VLOOKUP biasa kan? Jadi nggak usah pakai F4 di sini, aman. Langsung saja koma. Kemudian call index num, ada pada kolom keberapakah yang mau kita tampilkan. Dalam hal ini kita pengen tampilin kolom jenis kelamin sama asal kota kan. Nah, berarti kita bisa langsung paralel aja. Buka kurung kurawal, jenis kelamin itu adalah kolom kedua ya. Ini nama pertama, jenis kelamin kedua, koma, asal kota kolom ketiga. Lalu tutup kurung kurawal lagi. Nggak ada bedanya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Koma lagi, range lookup-nya false atau 0, ya kan? Balas kurung, kemudian kita enter. Tuh langsung muncul di file Excel yang berbeda kan, soal kita tadi. Dia langsung kembali ke situ. Sisanya tinggal kita duplikasi lagi kayak tadi, Ctrl D. Nah, nggak ada yang beda.